Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firmansyah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Luwu Timur. Pada video kali ini, saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching pada supervisi akademik. Bersama dengan rekan sejawat saya, Pak Tri Wahyudin, saya akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Baik, langsung saja kita masuk pada tahap pertama yaitu percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk supervisi klinis. Jadi sebelum kita melakukan supervisi klinis itu ada namanya pra-observasi. Jadi mungkin langsung saja Pak, saya ke pra-observasi ini. Ini yang pertama, mata pelajaran Bapak yang ingin diajarkan nantinya, ini mata pelajaran apa Pak? Terima kasih. Jadi untuk mata pelajaran, kebetulan saya mengajar anak-anak jurusan otomotif. Adapun mata pelajaran yang akan saya bawakan yaitu prosedur pemeriksaan kendaraan. Oh, jadi prosedur pemeriksaan kendaraan Pak ya? Oh, iya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pelajaran prosedur pemeriksaan kendaraan ini? Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama yaitu peserta didik mampu mengenal bagian-bagian kendaraan dengan tepat dan benar melalui proses penggalian informasi. Kemudian berikutnya, peserta didik mampu memahami prosedur pengecekan sebelum berkendara melalui proses diskusi dan penggalian informasi. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu melakukan prosedur pengecekan sebelum berkendara sesuai dengan SOP. Oh iya, jadi ada 3 yang Bapak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai melalui prosedur pemeriksaan kendaraan ringan ini ya Pak? Ya, betul sekali. Iya. Selanjutnya Pak, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai di bagian mana Pak? Baik, jadi untuk area pengembangan yang ingin saya capai ya ada 2, yaitu dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Dari sisi pengetahuannya, saya berharap peserta didik itu mampu mengenal bagian-bagian kendaraan, baik itu interior maupun eksterior kendaraan. Kemudian dari sisi keterampilannya, saya berharap peserta didik mampu melakukan prosedur pengecekan sebelum berkendara sesuai dengan SOP. Ya, luar biasa Pak ya. Area pengembangan yang ingin dicapai ini ada untuk pengetahuan dan keterampilan. Ya. Di mana untuk pengetahuannya itu peserta didik Bapak harapkan memahami bagian-bagian interior maupun eksterior kendaraan Pak ya. Kemudian memahami prosedur pengecekan sebelum berkendara. Ya. Sedangkan untuk keterampilan itu melakukan prosedur pengecekan sebelum berkendara ya Pak, sesuai dengan SOP. Ya. Baik. Berikutnya, kira-kira strategi yang Bapak siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini apa itu Pak? Kira-kira bagaimana? Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan siswa. Jadi saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan hasil analisis diagnostik. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan analisis diagnostik kepada peserta didik yang akan saya ajar. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, jadi PBL. Sedangkan untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Sedangkan media yang akan saya gunakan yaitu laptop, PowerPoint, buku cetak siswa, buku servis kendaraan,
dan beberapa literasi lainnya. Oh iya, jadi strategi yang Bapak siapkan ini, yang pertama itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ya, berdiferensiasi tentu Bapak mungkin menyiapkan diferensiasi proses ya, konten dan produk. Sedangkan model pembelajaran yang Bapak menggunakan ini adalah yang berbasis masalah Pak ya. Iya. Kemudian metodenya diskusi kelompok. Sedangkan untuk evaluasi ada tanya jawab dan juga penugasan. Ya, baik Pak. Ini jadwal untuk mata pelajaran prosedur pemeriksaan kendaraan Bapak laksanakan di hari apa Pak? Kalau untuk jadwal itu saya setiap Senin jam ke-5 sampai ke-7. Baik Pak, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan pada percakapan praobservasi ini. Jadi sampai jumpa, kita akan ketemu di hari Senin jam ke-5 sampai jam 7 ya Pak, 5 sampai jam ke-7 ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Iya. Baik, demikian percakapan praobservasi saya dengan Bapak Tri Wahyudin selaku guru mata pelajaran produktif otomotif yang membawakan mata pelajaran prosedur pemeriksaan kendaraan. Baik, sampai kita ketemu kembali pada kegiatan observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai prosedur penggunaan kendaraan. Akan tetapi sebelum kita masuk ke materi, lebih dahulu mungkin ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain. Mungkin saya minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa supaya kita satu masing-masing dengan doa yang baik. Berdoa selesai. Baik, saya asing dulu. Habib, Aditya, Akbar, Muhammad, Alwin, Arya, Alvidia, Wi, Elga, Aga adalah Fulgensius. Jadi tolong nanti sampaikan ke wali kelasnya ya. Gilbert, Guntur, Gusti, Iksan, Justin, Kakak Heliawan, Evin, Mustafa, Irwan Musa, Nabil, Harun, Alban, Iksan, Putu, Rafael, Reski, Reza, Riki, mana Riki? Ismandi, Rudianto, Darudi Barang, Izin Pak, Mana? juga keluarga. Sofian. Di lumayan banyak yang harus ini. Baik, sebelum kita masuk materi, saya hanya mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati. Yang pertama, tidak boleh tidur selama proses pembelajaran. Jadi mungkin anak-anak yang merasa mengantuk, silakan cuci mukanya. Kemudian
toleransi waktu kurang lebih 15 menit. Kemudian berikutnya saling menghargai. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung, saya lagi ingatkan, itu tidak boleh saling mengejek ya. Kemudian ketika ingin berbicara silakan mengangkat tangannya. Kemudian pengumpulan tugas paling lambat 2 minggu setelah diberikan. Kemudian tidak boleh menggunakan topi saat proses pembelajaran. Kemudian menggunakan baju plastik saat di dalam bengkel karena kita ini ada jalan keras, jadi masih tetap menggunakan pakaian putih abu-abu. Dan yang terakhir, ketika ingin keluar silakan minta izin kepada guru. Ada yang mau disampaikan mengenai kesepakatan kelas? Tidak ada? Oke, kita masuk ke materi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk mengenal atau mengetahui bagian-bagian dari kendaraan dengan tepat dan benar melalui proses penggalian informasi. Jadi proses penggalian informasi ini banyak, bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari majalah-majalah, bisa. Kemudian kalian diharapkan mampu memahami prosedur pengecekan sebelum berkendara melalui proses diskusi dan penggalian. Jadi sebelum kalian misalnya membawa mobil, kalian harus tahu apa saja yang dicek. Dan yang terpenting adalah ketika kalian akan berkendara, kalian mampu untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan. Jadi bukan hanya sekedar memahami, bukan hanya sekedar mengetahui, akan tetapi kalian diharapkan mampu untuk melakukan pengecekan sesuai dengan SOP. Baik, minggu lalu ini kita atau Pak Guru sudah memberikan masalah mengenai bagian-bagian panel instrumen mobil. Bapak juga sudah menyampaikan tentang apa itu panel instrumen. Jadi Bapak ingatkan kembali bahwa panel instrumen adalah bagian-bagian pada mobil yang semuanya dapat dioperasikan oleh pengemudi. Jadi secara umum panel instrumen itu berfungsi untuk mengontrol sistem pada mobil tersebut. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai media informasi mengenai kondisi mesin. Jadi kalian tahu dashboard ya? Dashboard, tahu dashboard? Tahu ya? Iya. Jadi di dashboard itu ada bermacam-macam lampu instrumen. Ya, bahkan di motor juga itu ada dashboardnya. Ya, dia biasanya itu dari kaca apa namanya? Yang terbuat dari plastik, fiber ya, dari fiber. Jadi situ ada lampu check engine. Tahu lampu check engine? Tahu. Berwarna apa dia? Ya, warna orange ya. Ya, warna orange. Jadi misalnya ketika lampu check engine itu menyala, itu menandakan bahwa ada masalah dengan mesin kita, dengan kendaraan kita. Itulah fungsinya tadi, untuk memberikan informasi kepada pengemudi atau pengendara mengenai kondisi mesin. Kemudian inilah bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada pada dashboard mobil. Ini kemarin kita Bapak sudah memberikan masalah tentang kira-kira fungsinya apa saja fungsinya ini. Ya. Maka oleh karena itu pada hari ini kita akan meminta beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai presentasi, saya minta dulu semangatnya. Saya minta yang lainnya semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, baik. Saya minta kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan nanti kepada kelompok yang lain itu silakan ketika misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan.
Paham? Paham. Sebelum kita mulai diskusi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan kita beri aplaus dulu untuk kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Arya Putra. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 6. 1. Kunci kotak berfungsi untuk menghidupkan mobil. 2. Tuas transmisi berfungsi untuk memindahkan perbandingan gigi pada sistem transmisi kendaraan. 3. Gauge meter berfungsi untuk mengukur jarak dan kecepatan pada mobil. 4. Klakson berfungsi untuk memberi isyarat pada pengendara lain. 5. Switch wiper dan laser kaca depan berfungsi untuk membersihkan kaca depan dan belakang mobil. 6. Switch lampu besar, tuas lampu tanda belok, dan switch lampu kabut berfungsi untuk menyalakan sistem pencahayaan depan dan belakang mobil. 7. Switch flasher darurat atau lampu kondisi darurat berfungsi untuk menyalakan lampu darurat. 8. Pembuka penutup pengisi bahan bakar dan pembuka pintu bagasi. Untuk membuka pengisi pintu pengisian bahan bakar dan untuk membuka bagasi. 9. Switch kaca spion berfungsi untuk tombol pengatur posisi kaca spion. 10. Tuas pembebas kunci kap mesin berfungsi untuk melepas pengunci kap mesin. 11. Switch air conditioner berfungsi untuk menghidupkan dan mengatur AC. 12. Karpet lantai sebagai pelindung bagian bawah mobil. 13. Sistem audio berfungsi untuk memutar lagu. 14. Laci berfungsi untuk menyimpan sesuatu barang. 15. Air outlet berfungsi sebagai saluran udara atau sirkulasi udara di dalam mobil. Sekian hasil diskusi dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 6. Mungkin dari kelompok lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan, silakan. Mungkin dari kelompok 1, silakan kelompok 1. Siapa kelompok 1? Ya, silakan, ada mungkin yang mau ditambahkan? Tidak ada. Kelompok 2? Siapa kelompok 2? Ya, silakan, ada mungkin yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan mengenai diskusi kelompok 5? Ada? Tidak ada. Kelompok 3? Silakan. Tidak ada? Kelompok 4? Ayo, siapa yang mau bertanya mengenai hasil diskusi dari kelompok 5? Kelompok 5 ya? Dari kelompok 6? Gilbert? Bik? Kalau tidak ada, berarti hasil diskusinya luar biasa ya. Kita beri aplaus lagi. Baik, itulah tadi materi kita mengenai prosedur penggunaan kendaraan. Sebelum kita akhiri, saya minta satu orang untuk melakukan refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan. Gilbert. Oke, silakan Gilbert. Silakan. Kira-kira dari hasil pembelajaran kita hari ini apa yang bisa kita dapatkan? Di sini mungkin Gilbert. Sekali lagi sampaikan bahwa jangan takut akan
Iya, salah. Itu proses. Saya dapatkan ini ialah bagian-bagian panel instrumen mobil dan fungsinya. Oke, kita mulai kostum. Inilah perspektif dari Gilbert. Untuk itu saya minta satu orang lagi untuk menyampaikan tentang apa kekurangan kita selama proses pembelajaran berlangsung. Betul Pak. Mesti dari Pak Presiden. Wow, ini mana beda? Sudah kenal. Prosedur menggunakan Kekurangan kita dalam pembelajaran hari ini yang pertama cuaca yang cukup panas, kemudian misalnya bagus mungkin kalau menggunakan musik ketika belajar. Baik, ini jadi catatan saya ke depannya. Oke, untuk hari ini saya kira cukup. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan sekali lagi bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Itu saya minta satu orang untuk kembali memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 sekaligus sebagai pendampingan individu kelima pada program guru penggerak. Jadi pada kegiatan kali ini adalah kegiatan pasca observasi yang pada kesempatan ini dihadiri oleh pengajar praktik saya, Bapak Sahar SPD MPD, dan rekan sejawat saya, Bapak Tri Wahyudin, yang mengampu mata pelajaran prosedur penggunaan kendaraan ringan. Baik, langsung saja saya akan melakukan percakapan pasca observasi kepada rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, pada minggu lalu itu kita sudah melakukan observasi. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi terhadap kegiatan observasi yang kita lakukan. Jadi yang pertama mungkin saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih Pak. Jadi mengenai perasaan saya pada saat dilakukan observasi itu, awalnya saya merasa gugup, mungkin karena saya belum terbiasa dengan adanya kegiatan observasi yang dihadiri oleh teman sejawat. Akan tetapi seiring berlangsungnya kegiatan saya merasa nyaman, kemudian sehingga mungkin kegiatan dapat berjalan dengan baik. Gitu Pak. Oh iya. Jadi awal mula
observasi Bapak merasa dulu ya, namun pelan-pelan Bapak akhirnya kemudian merasa nyaman dan kegiatan observasi bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, terkait dengan observasi yang kita lakukan kemarin itu Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada saya mengenai area pengembangan Pak, area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan baik kepada murid Pak ataupun kepada Bapak sendiri sebagai guru. Ini bisa diceritakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Mengenai area pengembangan yang saya coba kembangkan, baik itu untuk siswa maupun untuk diri saya sendiri. Yang pertama, mungkin untuk siswa itu saya mencoba untuk mengembangkan dari dua sisi Pak, yaitu dari sisi pengetahuan dan dari sisi keterampilan. Adapun dari sisi pengetahuannya mungkin saya mencoba untuk agar siswa itu mampu menjelaskan komponen interior dan eksterior kendaraan serta mampu memahami prosedur pengecekan kendaraan. Ya, sedangkan dari segi keterampilan saya mencoba itu agar siswa mampu mengidentifikasi komponen interior dan eksterior kendaraan serta mampu menerapkan prosedur pengecekan kendaraan sebelum dan sesudah berkendara sesuai dengan SOP yang ada. Sedangkan mungkin untuk diri saya sendiri yang coba saya kembangkan yaitu mungkin dari sisi kemampuan atau keterampilan melakukan refleksi dan keterampilan mengelola kelas. Mungkin itu Pak. Jadi baik Pak, jadi apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan area pengembangan, saya menangkap ini ada 2 poin ya Pak, itu terkait dengan pengembangan siswa dan guru. Kalau untuk siswa itu Bapak pada aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak, pada mata pelajaran prosedur penggunaan kendaraan ringan. Kemudian untuk guru tadi Bapak mengatakan Bapak masih butuh penguatan terhadap bagaimana menguatkan keterampilan refleksi pembelajaran dan keterampilan mengelola kelas ya Pak. Ya Pak. Jadi mungkin Mbak saya bisa berikan sedikit apa yang menjadi penglihatan saya pada saat saya melakukan observasi di kelas Pak. Jadi pada saat kita melakukan observasi itu saya melihat tahapan pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan sintak-sintaknya. Jadi mulai dari awal pembelajaran, kemudian kegiatan inti dan penutup itu Bapak sudah melakukan dengan baik Pak. Jadi itu sintak-sintak itu saya perhatikan itu Bapak sudah lakukan walaupun mungkin ada sedikit yang mungkin ada yang terlewatkan ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya ingin menanyakan ini mengenai kira-kira apa hambatan yang Bapak rasakan dalam pembelajaran ini terkait dengan mungkin Bapak sebagai guru dan juga hambatan kira-kira terhadap siswa itu seperti apa? Baik Pak, terima kasih. Untuk hambatan yang saya hadapi itu ada 2 mungkin ya, dari sisi siswanya dan dari sisi saya sendiri. Dari sisi siswanya ya, ini memang ada sedikit kendala, yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif pada saat proses diskusi berlangsung. Jadi mungkin ya ada sedikit masalah mungkin dengan konten yang saya berikan, mungkin itu tidak sesuai dengan minat dari peserta didik dari siswa. Sedangkan hambatan yang saya hadapi yaitu mungkin dari sisi pengelolaan kelas itu, terutama dari segi konten yang saya tampilkan Pak, itu mungkin saya menganggap bahwa konten yang saya tampilkan itu kurang menarik. Mungkin itu juga yang menyebabkan siswa kurang aktif pada saat proses diskusi berlangsung. Jadi hambatan yang Bapak rasakan ini terkait
siswa ya Pak, itu menurut Bapak itu siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian kedua terkait dengan yang Bapak rasakan mungkin terkait dengan konten ya Pak, Ya. konten mungkin yang Bapak desain atau buat itu kurang menarik minat siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi ada 2 poin ya Pak. Kemudian selanjutnya kira-kira untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, rencana Bapak ke depan itu seperti apa Pak? Baik. Untuk hambatan itu tadi. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin rencana aksi kedepannya itu saya mungkin akan mencoba untuk mendesain konten pembelajaran yang lebih menarik dengan lebih bervariasi serta memenuhi kebutuhan siswa dari segi konten. Mungkin kontennya mungkin ada yang gambar, mungkin ada yang video, bahkan mungkin langsung dipraktekkan sehingga mungkin bisa memenuhi kebutuhan murid dari segi gaya belajar. Jadi rencana aksi apa ya? Jadi yang pertama untuk siswa mungkin Bapak ingin mendesain sebuah konten, jadi konten untuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar ya Pak ya, kebutuhan belajar supaya mungkin anak-anak yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda itu bisa lebih tertarik lagi ya Pak. Untuk guru sendiri Pak, mungkin Bapak ingin ada hal-hal yang mungkin Bapak ingin kembangkan terhadap diri Bapak sehubungan dengan tadi hambatan-hambatan yang Bapak hadapi dalam pembelajaran. Baik Pak, dari sisi saya sendiri mungkin saya akan lebih aktif untuk mencari referensi-referensi mengenai pembuatan konten-konten yang menarik, serta mungkin juga mengikuti beberapa pelatihan untuk mengembangkan keterampilan baik itu membuat konten maupun misalnya keterampilan lain seperti penguasaan kelas, kemudian public speaking yang baik, ya mungkin seperti itu Pak. Oh iya. Jadi ada 2 poin Pak terkait dengan rencana Bapak ke depan ini untuk pengembangan diri sebagai guru itu intinya mungkin mengikuti banyak lagi kegiatan-kegiatan pelatihan, termasuk bagaimana membuat konten yang mungkin yang berdiferensiasi istilahnya Pak ya, konten berdiferensiasi, pelatihan-pelatihan supaya anak-anak ini bisa menerima pelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Iya. Oke Pak, mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan pemahaman atau gambaran mengenai pelaksanaan coaching pada pagi hari ini. Pada Bapak kami persilakan. Oh iya, terima kasih Pak CDP dan Pak Tri Wahyu selaku rekan sejawat yang sebelumnya sudah melakukan observasi dan hari ini melakukan coaching pasca observasi. Setelah saya mengamati dan saya melihat video rekaman pra observasi dan observasi yang dikirim oleh Bapak Firman selaku CIB ke saya, dan hari ini saya mendengar langsung baik itu tantangan, hambatan dan yang harus dikembangkan pada saat proses belajar mengajar berlangsung sehingga siswa dapat menarik perhatiannya untuk lebih aktif dan yakin dalam proses pembelajaran. Nah, tadi itu saya dengar dari Pak Tri bahwa salah satu hambatan kendala karena kurang aktifnya siswa untuk mengikuti pembelajaran. Dalam hal ini mungkin ada kebingungan di antara siswa, ya, sehingga kedepannya terutama konten yang disebut tadi, konten pembelajaran
ya konten pembelajaran harusnya menarik Pak. Jadi setiap menariknya itu ya mungkin ada referensi lain yang Pak Tri bisa lihat dari media kah, atau referensi yang lain mungkin dari teman guru penggerak yang lalu kah, hasil-hasilnya yang kemarin bisa dilihat. Oh saya lebih, oh ini yang cocok dengan saya. Contoh misalnya Pak, yang menarik sekali ini adalah konten pembelajaran yang berupa kuis. Pasti itu anak, karena setiap anak itu pasti dia bilang, apalagi kalau sudah dibilang ini kuis, semua dapat, maksudnya semua dapat giliran pertanyaan. Nah, apalagi kalau misalnya kuis itu berupa ular tangga, ada kemarin itu dia buat begini, bukan TGP, ada teman yang saya observasi di sekolah, dia buat konten begini. Semua pertanyaan dari awal, semua materi dari awal sampai akhir dibuat konten dalam berupa kuis ular tangga, sehingga anak-anak itu siap semua. Maksudnya itu dia pasang semua A B C D, ya kelompok 1 A B C D, mananya tuh si A, si B, si C, si D, si E, 5 orang satu kelompok. Nah ini 5 orang satu kelompok dengan kelompok yang lainnya berlomba itu saja, dibuat itu ular sebelum macam ular tangga. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, 5 orang siap untuk bertanding semua. Nah, kelompok A pasal nih kelompok A, kelompok B, C, begitu dia. Tapi ini 5 orang siap untuk menjawab semua. Jadi kapan si A tidak menjawab maka nilainya tidak ada, kurang. Dan tentara itu di ular tangga, woi naik ketawa, cepat kau lagi jawab ya, jangan lagi saling. Kalau saya yang jawab mulutnya pindah ikut. Nah ini harus satu grup ini apa namanya, tidak boleh ada yang tertinggal satu, harus 5-5-nya itu menjawab rata. Kalau misalnya 9 soal atau 15 nomor, ya ketiga-tiganya jangan ada yang 5, ada yang kosong, atau ada yang 4, ada yang 1. Nah, semua yang menjadi, kasih kesempatan temannya semua. Dia bilang begini, kau main jawab ya. Padahal itu yang satu sebenarnya sekali menjawab, tapi cepat. Maksudnya supaya dia aktif di atau itu barangkali salah satu konten untuk menarik perhatian siswa. Jadi benar itu Pak, jadi tinggal kita kembangkan teknis-teknis itu semua yang sampaikan. Mungkin ada yang lebih menarik lagi dari misalnya kuis, mungkin ada dari segi mana saja yang kita lihat. Yang jelas kesimpulannya modul Ajarta RPPK sudah dirancang sedemikian rupa bahwa dalam 1 kali 40 atau 45 menit atau 2 kali 40 menit itu pembelajaran secara berdiferensiasi. Diferensiasi itu bukan hanya pembelajarannya, tapi medianya juga harus bervariasi. Menyampaikannya juga harus bervariasi. Itu yang dimaksud berdiferensiasi. Medianya bervariasi, tapi kalau monoton itu cara intonasi bahasa tak keluar, begitu diteruskan sekali-sekali. Tidak anakku, oh nah harus begini, tidak perlu. Nah itu kan variasi, diferensiasi itu. Jadi bukan hanya media diferensiasi dari segi intonasi bahasa yang dikeluarkan menyampaikan materi saja, harus juga berdiferensiasi supaya diferensiasi itu tanda kutip ya bukan hanya sekedar metode ajar atau gaya belajar, diskusi, ceramah, apa semua, bukan hanya itu, tapi memberikan memberikan argumen bahasa kepada anak kita harus diferensiasi. Nah itu diferensiasi. Jadi pokoknya semua gaya apa semua, mimik apa semua, berdiri apa semua, gaya-gaya semua ada apa, kasih berdiferensiasi semua. Nah itu diferensiasi itu Pak ya. Kemudian yang selanjutnya kontrol emosi. Ya baik itu kita lebih-lebih
siswanya. Dalam hal ini ya kompetensi sosial emosional harus terjadi pada saat proses pembelajaran siswa. Ya, emosinya kita dalam hal nanti didahulukan pada saat kita emosi itu emosi yang bahasanya ya di acting, bahasa dibuat-buat, maksudnya terus dibuat-buat. Nah itu bagus, itu acting, itu per acting itu acting emosi, acting perlakuan. Nah, itu yang disebut dengan KSI juga. Kemudian yang ketiga, budaya positif. Lahirkan budaya positif pada saat proses pembelajaran. Kemudian kalau ada anak itu tadi ngantuk, nah sebaiknya kalau mau tidur di luar supaya teman tak bisa kreatif belajar. Atau sebaliknya jangan, bahasa itu selalu itu bahasa itu tidak mau berkata yang negatif. Selalu kita berpikir, sekarang selalu berpikir begini, bagaimana bahasa aku supaya aku balik nih, nggak mau berkata bilang jangan kau tidur. Memang perlakuan bahasa yang bagus, maksudnya memang tujuannya untuk anak, tapi kan bahasanya tidak bagus. Bagusnya, nak sebaiknya anak tidur di luar atau cari ruangan supaya kegiatan BBM teman-teman yang lain lebih aktif. Itu bahasanya toh. Jadi beda kalau yang bagus juga. Jangan begitu noh. Nanti memang tidak bagus, tidak bisa menerima pelajaran. Cocok juga, tapi dari segi budaya positif itu tidak cocok. Nah itu yang disebut budaya positif. Jadi itu tiga. Sampai baik-baik bahwa pada saat proses pembelajaran tiga hal itu, karena ini adalah kurikulum merdeka, maka tiga hal itu yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar manusia. Saya kira itu Pak. Kalau yang lainnya ya sudah aman. Kalau penguasaan materi dan sebagainya tinggal menyampaikan materi seperti tadi supaya tidak ada anak yang jenuh, tidak ada anak yang kalau cuekin ya itu tadi. Itu barangkali Pak dari saya Pak Firman sebagai GP. Tambahan dari saya cuma tambahan Pak, hanya mengingatkan kembali kepada kita, mungkin Bapak yang lebih tahu itu daripada saya mendampingi Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali Pak tambahan Pak CGP. Saya kembalikan ke Pak CGP. Ya, terima kasih Pak. Dari Bapak pengajar praktik itu sudah sedikit memberikan masukan terkait dengan pembelajaran Pak. Jadi ada 3 poin dari catatan tadi ini dari Bapak pengajar praktik. Yang pertama itu dalam pembelajaran itu bisa kita pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi Pak ya dengan budaya positif dan kompetensi sosial emosional ya. Itu jadi terima kasih Pak atas masukannya, penguatan bagi kami. Mudah-mudahan bisa kami implementasikan dalam pembelajaran di dalam kelas. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi pada pagi hari ini. Kami dari saya sebagai CGP, Bapak Sanar SPD sebagai pengajar praktik, dan rekan senior saya Pak Tri Wahyudin, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.